Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami mengenai definisi metafora dan konsep dasar kependidikan. Yang pertama, pendidikan setua dan akhir peradaban. Sebagai esensi, pendidikan secara universal telah berjalan setua peradaban dan keberadaban manusia di muka bumi ini, apapun substansi dan bagaimanapun praksisnya. Alih-alih kita mengikuti teori evolusi Darwin, pendidikan itu telah ada sejak evolusi umat manusia. Menurut teori ini, cikal bakal manusia yang digambarkan sebagai manusia kera yang berjalan tegak, yang memiliki daya sual terhadap fenomena perubahan alam terus bertahan sampai sekarang. Metamorfosis pendidikan terus berlangsung hingga sekarang dan akan terus berlanjut sampai akhir zaman dengan tidak akan menemukan sosok yang final. Manusia memerlukan kepengasuhan yang panjang. Kalau lama pengasuhan sejak dilahirkan sampai bisa mandiri menjadi ukuran, manusia merupakan makhluk yang paling lemah di muka bumi ini. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling lama memerlukan pengasuhan sejak dilahirkan sampai bisa melakukan aktivitas individual secara mandiri seperti makan, minum, dan berjalan. Yang kedua, definisi pendidikan. Bagi sebagian masyarakat awam, istilah pendidikan seseringnya diidentikan dengan sekolah, guru mengajar di kelas, atau satuan pendidikan formal. Secara akademik, istilah pendidikan berspektrum luas. Pendidikan adalah proses peradaban dan pemberadaban manusia. Pendidikan adalah aktivitas semua potensi dasar manusia melalui interaksi antara manusia dewasa dengan yang dewasa. Pendidikan adalah proses pemartabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. Pendidikan adalah proses membimbing, melatih, dan memandu manusia terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan. Pendidikan adalah metamorfosis perilaku menuju kedewasaan sejati. Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses elevasi yang dilakukan secara non-diskriminasi, dinamis, dan intensif menuju kedewasaan individu, di mana prosesnya dilakukan secara kontinu dengan sifat yang adaptif dan near limit atau tiada akhir. Pendidikan arti dari setiap huruf dalam kata pendidikan. Yang pertama P, proses, E, elevasi, N, non-diskriminasi, D, dinamis, I, intensif, D, dewasa, I, individu, K, kontinu, A, adaptabilitas, N, near limit. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Latin educare yang berarti untuk memimpin atau memandu keluar. Sehingga manusia berpendidikan dapat melihat secara akurat, berpikir jernih, dan bertindak secara efektif untuk mencapai tujuan dirinya sesuai dengan pilihan dan aspirasi. Pendidikan adalah proses kartografi kognitif, pemetaan pengalaman, dan menemukan berbagai rute yang optimal. Karenanya, gagasan bahwa pendidikan hanya didefinisikan sebagai transmisi pengetahuan, keterampilan, dan informasi dari guru kepada siswa dalam sesaat. Metafora dan makna pendidikan. Ada dua masalah dengan definisi pendidikan. Yang pertama, definisi pendidikan menggunakan metafora transmisi pengetahuan sering dianggap benar secara harafiah. Dalam pendidikan,
kita berhadapan dengan alam dan seluruh bidang dari kedua fenomena duniawi dan narasi unik manusia yang tidak selalu memiliki keberadaan fisik secara harfiah. Dalam makna pendidikan, kita dapat mengembangkannya dengan metafora dan analogi. Contohnya, metafora sendiri menggambarkan atau menjelaskan sesuatu dengan sosok yang lain. Sedangkan analogi menjelaskan sesuatu dengan menggunakan prinsip kesamaan. Misalnya, kesamaan atau persesuaian dua benda atau fenomena yang berlainan namun memiliki kecocokan. Yang kedua, definisi pendidikan memberi gambaran mengenai apa yang paling penting tentang proses menjadi dan hasilnya berupa orang yang berpendidikan. Contohnya, guru-guru atau orang-orang dewasa yang mendorong anak-anaknya untuk mempelajari apa yang diajarkan untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Pendidikan adalah agen peradaban dan pemberadaban manusia. Mendidik berawal dari perilaku dan tindakan pertama. Namun, tiada kata akhir untuk menjadi berpendidikan dan menggapai keterpelajaran. Menjadi manusia berpendidikan. Esensi pendidikan adalah membangun dengan tingkat keterpelajaran tertentu atau berpendidikan. Manusia yang berpendidikan adalah mereka yang memahami fenomena secara akurat, berpikir jernih, dan bertindak secara efektif sesuai dengan tujuan dan aspirasi yang ditetapkan oleh dirinya sendiri. Nilai-nilai inti yang terpenting dalam pendidikan adalah menyediakan lingkungan yang aman dan melakukan peradaban. Nilai-nilai inti yang terpenting dalam berpendidikan adalah menyediakan lingkungan yang aman dan melakukan pemberdayaan bagi anak didik, sehingga mereka berpeluang memenuhi kebutuhan dalam makna ideal. Perlu kita ketahui bahwa menjadi manusia yang berpendidikan tidak semuanya memerlukan guru atau tidak semuanya tergantung pada guru. Tapi menjadi manusia yang berpendidikan itu tergantung daripada diri kita sendiri. Bagaimana kita melakukan atau bagaimana kita mengambil kesempatan waktu untuk belajar dengan cara membaca data-data yang sudah tersedia. Contohnya membaca buku, membaca hal-hal atau membaca yang ada di internet dan sebagainya. Jadi kita sebagai anak-anak atau sebagai manusia yang ingin menjadi orang yang terpelajar atau orang yang berpendidikan tergantung dalam diri kita sendiri, bagaimana kita mau berusaha, bagaimana kita mau menjadi orang yang berpendidikan. Manusia yang berpendidikan itu tergantung daripada diri kita sendiri, bagaimana kita melakukan atau bagaimana kita mengambil kesempatan waktu untuk belajar dengan cara membaca data-data yang sudah tersedia. Contohnya membaca buku, membaca hal-hal atau membaca yang ada di internet dan sebagainya. Jadi kita sebagai anak-anak atau sebagai manusia yang ingin menjadi orang yang terpelajar atau orang yang berpendidikan tergantung dalam diri kita sendiri, bagaimana kita mau berusaha, bagaimana kita mau menjadi orang yang berpendidikan. Ya, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang 4 dimensi dan objek pendidikan. Dimensi yang dimaksud adalah agen pembelajaran, katalis belajar, konteks pembelajaran, dan cita-cita yang terbangun dalam pembelajaran. Katalis belajar adalah sesuatu atau sesuatu yang bergerak dalam hubungan mendalam dengan dan berusaha memahami bagaimana katalis itu cocok dari agen. Katalis itu berperan dalam proses pembelajaran, terutama dalam kerangka pengembangan hubungan di mana siswa akan membuka dirinya sendiri untuk transformasi internal di bawah pengaruh katalis itu. Konteks pembelajaran adalah segala sesuatu yang akan menentukan kondisi klimaks dalam situasi belajar
dalam konteks pendidikan sekolah, misalnya ada ruang sekolah, warga sekolah, masyarakat, dan pihak lain. Objek pendidikan. Objek pendidikan terdiri dari objek formal dan objek material. Objek formal ilmu pendidikan adalah semua gejala insani berupa proses atau situasi pendidikan yang menunjukkan keadaan nyata yang dilakukan atau dialami serta hanya dipahami oleh manusia. Objek material ilmu pendidikan adalah manusia itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan proses atau situasi pendidikan yang tersusun secara kritis, metodis, dan sistematis.